Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Iblis adalah pemimpin setan dalam ajaran Islam, yaitu makhluk yang penuh ego dan nafsu yang berlebihan. Menurut Al-Quran, iblis diusir dari surga setelah dia menolak bersujud di hadapan Adam. Menurut ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah menciptakan 3 jenis makhluk berakal budi, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya, nur, jin dari api, nar, dan manusia dari tanah, turab. Dalam bahasa Arab nama iblis berasal dari kata balasa yang artinya ia menyesal, maka arti dari kata iblis ia. Hal yang menyebabkan penyesalan juga tak mempunyai kebaikan sedikitpun. Man lahu iro indahu. Iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat sampai pada tiupan sangkakala pertama. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 35-38. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan." Kisah ini terjadi pada masa zaman Nabi Yahya alaihi salam. Pada suatu ketika, Nabi Yahya alaihi salam meminta iblis agar menunjukkan wujud aslinya. Iblis pun menurutinya dengan syarat tak akan ada seorang pun yang melihatnya kecuali Nabi Yahya alaihi salam. Akhirnya iblis pun datang menemui Nabi Yahya alaihi salam keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan. Iblis menampakkan wujud aslinya dengan wajah yang sangat buruk. Dalam satu kitab Qaur al-Umur buah karya Al-Hakim At-Tirmizi dikisahkan bahwa pada suatu saat iblis laknatullah mendatangi para nabi. Iblis mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Hanya saja, dari nabi-nabi yang ditemui oleh iblis, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya alaihi salam. Begitu iblis menemui Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam langsung saja membentak iblis dan memintanya untuk menunjukkan wujud aslinya. "Hai Abu Murrah." Julukan iblis karena iblis terputus dari segala kebaikan. "Aku ingin minta satu hal padamu dan aku harap kamu tidak menolaknya," kata Nabi Yahya alaihi salam. "Aku ingin kamu memperlihatkan bentuk dan rupa aslimu, serta menunjukkan bentuk dan berbagai perangkap yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia," pinta Nabi Yahya alaihi salam. Mendengar permintaan tersebut, iblis berkata, "Wahai Nabiullah, permintaanmu sungguh sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan yang besar. Namun, aku tidak bisa menolak permintaanmu, hanya saja, jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihat." Dan akhirnya terjadilah kesepakatan di antara keduanya untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya. Setelah tiba pada waktu yang telah dijanjikan, iblis pun muncul di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Seketika itu juga, iblis langsung berubah bentuk menjadi makhluk yang mirip dengan hewan yang jelek dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 tangan di bahunya dan 2 lagi di keningnya, jari-jarinya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Iblis juga memiliki belalai, pincang, dan mempunyai sayap. Di atasnya ada berhala majusi, lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang warnanya beraneka ragam. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Iblis enggan bersujud. Beberapa saat lamanya Nabi Yahya alaihi salam terkejut melihat wujud asli iblis. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Hai Abu Murrah, jawablah beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" "Wahai Nabiullah, ini semua karena nenek moyangmu Nabi Adam alaihi salam," jawab iblis. "Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia.
Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dan sujud yang selalu aku lakukan selama 400.000 tahun lamanya. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatiku. Sejak saat itu, aku pun berubah dari bentuk malaikat ke bentuk setan seperti ini. Padahal, tadinya di antara malaikat-malaikat, tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Tapi sekarang lihatlah aku, sekarang aku berubah menjadi buruk rupa dan jelek. Seperti yang Anda lihat, jelas iblis yang mengungkapkan jati dirinya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Itulah iblis, ciri-ciri fisiknya dan alasan kenapa rupanya sekarang menjadi sangat jelek. Iblis dari golongan jin. Ia anak keturunan dari Al-Jin yaitu Abu Ja'an bapak seluruh jin atau Banu Ja'an. Tubuhnya dari inti api, ruhnya dari cahaya. Ia dapat terbang ke langit dunia yang dikehendaki, sampai ia diperintahkan turun ke bumi, berkembang biak dan meninggal. Sampai 4 generasi lahirnya iblis terciptalah 8 kerajaan di bumi yang saling berperang dan 1 kerajaan di surga pada zamannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, jin pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bernama Samun. Ia adalah ayah jin, tercipta dari nyala api neraka. Selepas menciptakan Samun, Allah memberikan pengajuan harapan. Samun pun berharap agar bisa melihat, namun tak bisa terlihat. Ia juga meminta bisa menghilang di dalam air, juga tetap menjadi mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan harapan Samun, jin Samun dan keturunannya. Akhirnya menjadi makhluk yang tak kasat mata, mereka yang meninggal karena tua pun hidup kembali menjadi muda. Salah satu kutipan Al-Quran yang cukup detail mengenai asal mula kisah Adam dan Iblis terdapat dalam sebagai berikut. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Sejak penciptaan manusia Adam, iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya. Namun iblis tidak mau sujud kepadanya. Oleh karena itu, iblis dikeluarkan oleh Tuhan dari surga dan menjadi makhluk yang terkutuk. Al-Jin adalah moyangnya iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatanginya mengancam dan menyuruh dengan perkataan yang sebenar-benarnya, dan ia berwujud lelaki, lalu menemuinya di depan para sahabat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai hadis. Sepenggal perkataan iblis ialah mempunyai 70.000 anak. Masing-masing keturunan mempunyai 70.000 keturunan pula, sebagian nama-namanya yaitu Al-Sabru bin Iblis, tugasnya menghapus kesabaran, dan lain-lain. Al-Anwar bin Iblis, tugasnya mesum dan perzinahan. Al-Sab bin Iblis, tugasnya bagian hoaks, isu pemberitaan, dan kebohongan. Al-Dasim bin Iblis tugasnya merusak hubungan perkawinan. Al-Salambur bin Iblis tugasnya jadi preman pasar. Al-Walhan bin Iblis tugasnya mengganggu urusan bersuci dan was-was. Al-Kanzab bin Iblis tugasnya mengganggu syarat husu wal-hudu. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat pada tiupan sangkakala pertama, terdapat pada Al-Quran surah Al-Hijr. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan." Al-Hijr 15:36-38. Dalam hadits Sahih Muslim, dikatakan bahwa iblis sekarang berada di tengah lautan air yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di laut dengan tujuan untuk menandingi Arasy.
singgasana Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Sedangkan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan iblis dan keturunannya akan tinggal dan berkumpul di kakus, pasar, tempat berpesta, tempat hiburan, dan tempat maksiat. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa ketika para penghuni neraka sudah sampai di neraka, di situ disediakan sebuah mimbar, pakaian, mahkota dan tali untuk mengikat iblis, yang kesemuanya itu terbuat dari api. Kemudian ada suara yang memerintahkan iblis untuk naik ke mimbar. Wahai iblis, naiklah kamu ke atas mimbar dan berbicaralah kamu kepada penghuni neraka. Maka dia pun naik ke mimbar dan berkata, wahai para penghuni neraka. Semua orang yang berada dalam neraka mendengar ucapannya dan memandang ke arah pemimpin mereka itu. Wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar, bahwa kamu semua mati lalu akan dihimpun dan dihisap menjadi dua kumpulan, satu kumpulan ke surga dan satu kumpulan ke neraka Sa'ir. Iblis berkata lagi, kalian semua menyangka bahwa kalian semua tidak akan meninggalkan dunia, bahkan kamu semua menyangka akan tetap berada di dunia. Tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu, melainkan aku hanya mengganggu kalian semua. Akhirnya kalian semua mengikuti aku, maka dosa itu untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu mengumpat aku, mencaci aku. Sebaliknya umpatlah dari kamu sendiri, karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengumpat daripada aku yang mengumpat. Mengapa kamu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Dia yang menciptakan segala sesuatunya? Hari ini aku tidak dapat menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dan kamu juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya pada hari aku telah terlepas dari apa yang telah aku katakan kepada kamu. Sesungguhnya aku diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan. Setelah ahli neraka mendengar kata-kata iblis itu, lalu mereka melaknati iblis. Setelah itu iblis dipukul oleh malaikat Zabaniyah dengan tombak yang terbuat dari api, dan jatuhlah dia ke dasar neraka yang paling bawah. Dia kekal selama-lamanya bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Malaikat Zabaniyah lalu berkata kepada iblis dan pengikutnya, tidak ada kematian bagi kamu semua, dan tidak ada pula bagimu kesenangan. Kamu kekal di neraka untuk selama-lamanya. Iblis awalnya tinggal di surga. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa hingga diberi nama Azazil al-Harits. Karena arogan terhadap Nabi Adam alaihi salam, ia diusir dari surga dan menjadi makhluk terlaknat. Ia pun memohon kepada Allah agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah. Dan ia hidup sampai tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur, saat Israfil meniup sangkakala pertama. Berikut detik-detik kematian iblis laknatullah alaih terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Yang tersisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai Israfil malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini, aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri ia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk awal dan akhir. Dari golongan manusia, jin. Dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Ladso. Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahnya membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut turun dengan wujud mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Ia akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menawannya. Tiba-tiba iblis berteriak keras. Dengan teriakan yang andaikan seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, hai makhluk yang menjijikkan, berapa lama usia kamu hidup?
Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke segala penjuru. Tetapi tiba-tiba malaikat maut selalu berada di sampingnya. Tak henti-hentinya iblis melarikan diri sampai dekat kuburan Nabi Adam alaihi salam. Dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknat, dan tertolak." Iblis berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Ladzzo dan Sa'ir, bertubi-tubi siksaan ditimpakan atas iblis. Ia berulang jatuh bangun di tanah, sampai akhirnya ia sampai di tempat di mana ia diturunkan dan dilaknat. Disitulah tempat eksekusi iblis, malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut. Melempari dan menembaki iblis dengan panah, kemudian mereka memegang dan menawannya. Dengan kondisi tak berdaya di bawah pegangan, serta tawanan Zabaniyah, iblis ditembaki panah kembali. Hingga akhirnya sekarat mati. Masya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua kembali. Setelah iblis mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut seluruh nyawa malaikat itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku? Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhlukku. Kini, giliran kamu." Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Hanya Allah lah yang kekal abadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Kengane Pusat.